Sebagai makhluk sosial, gak bisa dipungkiri kalau kita sebagai manusia itu membutuhkan orang lain. Mulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya kalau kita kepleset terus dibantuin berdiri, gak ngerti materi ya kita tanya guru gitu kan. Sampai dengan kita berhubungan sama orang yang memang kita sayang. Berhubungan itu pun juga cakupannya luas ya, mulai dari hubungan dengan orang tua, kakak adik, teman, sampai dengan pasangan. Nah ya, banyak orang yang mungkin merasakan pengalaman yang gak baik dalam hubungan mereka gitu. Gue sering banget ya ngedenger cerita di mana orang tuh kejebak gitu di hubungan yang toksik lah, di hubungan yang tidak memuaskan. Contohnya yang paling sering adalah ya misal kita milih pasangan yang ternyata nggak cocok gitu dan nggak sehat buat kita. Dan ini juga nggak cuman terjadi di hubungan romansa doang, bisa juga banyak ya. Ada pertemanan yang tadi kan, hubungan sama orang tua, mungkin kita berantem mulu gitu, dan banyak lagi. Biasanya ini terjadi ketika orang terdekat kita terdekat dengan kita malah berdampak buruk buat kita. Jadi ibaratnya toksik gitu. Mungkin orang itu nggak ngehargain kita, mungkin kita dikhianati, mungkin juga kita diperlakukan secara kasar gitu. Dan itu berpengaruh bisa jadi secara mental atau bahkan dalam kasus tertentu bisa juga secara fisik. Padahal kalau aja kita bisa mengelola hubungan sama orang dengan baik, kalau aja itu terjadi gitu kan, sebenarnya dampaknya bisa jadi positif banget buat hidup kita. Kita bisa jadi sehat mental dan ya mempermudah kita aja gitu kan buat menjalani hidup kalau kita punya banyak hubungan yang baik gitu. Tapi tentu sebaliknya juga gitu buat hubungan yang toksik yang mungkin udah gue deskripsiin tadi, dampaknya bakal negatif gitu. Nah kalau misalnya kita terjebak di hubungan yang toksik, emang kadang ya kita bisa jadi overthinking ya, mikir keras gitu kan, mempertanyakan kenapa ya, apa sih yang salah. Dan bahkan mungkin ada beberapa dari lo yang nonton video ini yang mengalami hubungan toksik itu bukan cuma sekali, tapi juga berkali-kali, berulang gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, buat lo yang ngerasa kayak gitu, saat ini lo ada di video yang tepat. So, coba sekarang lo relax, istirahatin badan dan pikiran lo sebentar, dan perhatiin video ini sampai habis karena gue bakal ngebahas tentang toxic relationship dan kenapa kita terjebak dengan orang yang salah. Mungkin berulang kali ya. Jadi apa sih sebenarnya toxic relationship itu? Well, toxic relationship itu banyak banget ya definisinya. Dan gue rasa kalian yang nonton juga punya definisinya sendiri. Tapi gue akan coba definisikan dari Glass di bukunya Toxic People. Toxic relationship adalah hubungan antara orang yang gak ngedukung satu sama lain. Kadang ada pihak yang berusaha menekan atau menguasai pihak lain, di mana ya yang terjadi akhirnya gak sehat gitu ya. Dan tidak ada rasa hormat antara satu ke yang lain gitu. Kalau sepemahaman gue sendiri ya sebenarnya mirip ya kayak gitu definisinya. Biasanya kalau lo ada di hubungan ini, lo cenderung akan ngerasa capek, lo akan habis energinya, bukannya ngerasa jauh lebih baik dan penuh dengan dukungan, malah jadi tempat yang gak sehat buat kedua belah pihak gitu. Kerasa kan mungkin gak nyamannya kalau misalnya lo pernah nih ada di toxic relationship. Nah kenapa sih meskipun kita paham sama ketidaknyamanannya, kenapa ya seseorang bisa terjebak di hubungan toxic? Well, sebenarnya ada banyak sudut pandang yang bisa ngejelasin kenapa toxic relationship ini bisa terjadi. Risetnya juga banyak banget. Tapi kali ini gue bakal ngebahas dari salah satu perspektif yang menarik. Gue bakal ngambil salah satu sudut pandang dari teori psikologi yang namanya adalah self-verification theory. Nah, apaan tuh? Well, self-verification theory adalah kondisi di mana seseorang ingin orang lain memandang dirinya sebagaimana dia memandang diri mereka sendiri dan mengabaikan yang gak sependapat dengan pandangan dia. Jadi orang tuh lebih memilih buat dengerin orang yang sependapat dengan pikiran mereka. Misalnya ada anak yang bilang dia gak punya bakat nih di bidang musik, gue gak punya bakat gitu. Nah anak itu tuh mau orang lain juga berpendapat yang sama tentang diri dia. Ketika ada guru yang bilang, lo gak bakat nih main musik. Nah teori ini berpendapat kalau misalnya anak yang tadi yang mikir bahwa dia tuh gak punya bakat, ya dia bakal ngedengerin si guru ini. Kenapa? Karena gurunya setuju kalau dia nggak punya bakat dan itu sesuai dengan pemikiran si anaknya. Nah implikasi dari self-verification ini sebenarnya ada dua, positif dan negatif. Kalau yang positif ya lo bakal jadi lebih baik ya. Lo bakal mencoba mengembangkan diri alias mengarah ke self-enhancement. Dimana orang bakal nyari feedback dan penilaian positif gitu tentang diri mereka dari orang lain. Nah ini kalau misalnya gambarannya positif. Biasanya bentuknya pujian gitu kan. Dan berbagai kelebihan-kelebihan lain yang kita punya. Nah kalau negatif ini malah kebalikannya. Implikasinya adalah
mereka yang memang punya pandangan negatif banget mungkin ke diri mereka sendiri, contohnya orang dengan misalnya gangguan depresi gitu yang udah didiagnosis, orang yang udah didiagnosis karena memang punya kecenderungan gitu kan untuk punya pandangan negatif ke diri mereka. Nah, teori self-verification ini menggambarkan bahwa mereka yang berpandangan negatif akan mencari orang yang mendukung pandangan negatif itu. Dan bisa jadi cocok sama orang yang mendukung pandangan negatif itu. Tapi sebenarnya mereka yang punya pandangan diri negatif juga dihadapkan pada dilema. Di satu sisi mereka pengen dipuji, pengen dikasih tahu kelebihannya, tapi di saat bersamaan mereka ngerasa nggak pantas gitu ngedapetin pujian itu. Sesimpel karena ya itu nggak sesuai sama pandangan diri mereka. Nah, buat mereka yang berada di toxic relationship dan memiliki pandangan diri yang negatif, teori ini bisa jadi salah satu sudut pandang. Kenapa mereka bisa terjebak di hubungan yang gak sehat, bahkan abusive, dan terjadi berkali-kali gitu. Kenapa? Karena bisa jadi ya, pasangan mereka juga ngedukung pandangan diri mereka yang negatif, dan jadinya cocok gitu. Ya kalau gitu hal apa yang perlu kita lakuin? Nah, pertama, coba tanya ke diri lo sendiri. Selama ini lo melakukan self-verification yang gak sehat gak? Alias bikin lo jadi punya pandangan yang negatif, dan secara gak langsung bikin lo jadi nyari orang yang bikin lo negatif juga gitu. Lo bisa tanyain tuh. Nah, kalau lo ngerasa lo memandang diri lo negatif, lo bisa mulai untuk coba belajar pelan-pelan ubah pandangan itu jadi positif. Coba berdamai dengan diri sendiri. Mulai dari mengakui kalau misalnya diri lo itu seseorang yang berharga gitu kan. Kita semua termasuk juga lo ya berhak gitu buat ada di hubungan yang baik. Berhak buat memperlakukan orang dengan baik maupun diperlakukan dengan baik. Sekaligus juga berhak buat ada di hubungan yang memang gak toksik gitu. Nah, ada beberapa hal lain juga yang sebenarnya bisa lo coba buat perlahan-lahan membangun pandangan diri yang positif ini. 1% pernah ngebahas ini berkali-kali ya di video sebelumnya. Lo bisa cek aja video ini misalnya, yang ngajak lo buat berdamai dan menyayangi diri lo sendiri. Dan lo juga bisa nonton video ini, yang bahas gimana caranya supaya lo bisa berdamai sama diri lo sendiri gitu. Dan ya ini bukan jalan yang mudah pasti, karena proses ini meminta lo untuk mengubah pandangan diri lo sendiri yang mungkin udah terpatri itu di otak, yang mungkin udah bertahan cukup lama. Penyebab lo sampai ke tahap ini juga biasanya karena berbagai macam gitu ya, mulai dari masa lalu, trauma, dan lain sebagainya. Salah satunya juga adalah karena kita ya memang nggak pernah diajarin gitu kan di sekolah atau bahkan di lingkungan sekitar gitu. Di sekolah tuh kita belajar apa sih ya? Belajar matematik, sosiologi, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita nggak pernah kan diajarin gimana caranya buat memandang diri positif gitu. Dan gimana hal itu bisa ngaruh ke diri kita. Mungkin jarang banget dari kita yang diajarin hal ini. Tapi ya nggak apa-apa, karena dengan lo nonton video ini, gue harap ya lo bisa paham kalau misalnya kita punya tendensi buat ngedukung pendapat orang lain tentang diri kita gitu. Terutama ya yang baik yang positif maupun yang negatif, terutama kalau lo punya pandangan yang buruk dan ya lo akhirnya memvalidasi itu dengan deketin orang yang memang memandang lo buruk juga gitu. Nah, kalau memang lo butuh bantuan ya, kalau lo ngerasa bahwa oke, gue bermasalah nih dan kayak gue butuh curhat, gue butuh cerita gitu. 1% di sini sebenarnya siap ngebantu lo dengan layanan konseling bersama psikolog 1%. Di layanan ini lo bisa cerita gitu, numpahin semua perasaan yang lo rasain gitu ya ke tenaga profesional yang ahli, dan lo juga bakal dibantu buat nyari solusi dari masalah lo dengan penjelasan yang mudah gitu ya. Jadi bakalan mudah lo mengerti. Dan psikolog 1% juga semuanya punya lisensi yang valid, profesional, dan merupakan ya lulusan juga dari univ terbaik di Indonesia. Di layanan ini lo bakal dapat kebebasan buat milih jam konseling dan siapa psikolog yang bakal menangani lo gitu. Jadi cek aja langsung ke websitenya. Lo juga bakal dapat banyak keuntungan lainnya, mulai dari assessment, ada psikotes gitu ya sebelum konseling, dan psikotesnya lengkap banget buat mengenali diri lo. Ada kepribadian, ada juga tes minat karir, dan ada juga tes tingkat stres. Dan di akhir sesi juga lo bakal dapat worksheet buat ngebantu lo nyelesain masalah yang lo alami. Hingga memang biasanya akan ada tugas terapi gitu. Dan mungkin sesi konseling lanjutan kalau memang dibutuhkan. Gitu sih. Nah, kalau misalnya lo tertarik, kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut ya silahkan langsung klik aja 100%.net atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Oke? Sekian dari gue ya, semoga lo bisa belajar banyak ya dari video ini, dan semoga lo bisa terus belajar dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Ingat ya, 1 video sebelum tidur supaya lo bisa hidup seutuhnya. Oke? Well, gue Evan dari 1%. As always, gue tunggu lo di layanan konseling 1%. Oke? Thanks.